Di antara kesalahan di dalam salat adalah tasbih istighfar secara bersama-sama, berjamaah, kecuali untuk tujuan pendidikan. Jadi zikir berjamaah sesudah salat dengan suara jahar bersama-sama itu tidak ada tuntunannya, kecuali untuk tujuan pendidikan, pembiasaan. Itu monggo. Saya di SDIT ketika mengajarkan kepada anak-anak ya dijaharkan. Untuk apa? Supaya bisa dikontrol mana anak yang zikir dan mana yang tidak. Itu semester awal. Nanti kalau sudah masuk semester pertengahan, itu sudah yang dijaharkan yang awal-awal saja. Yang tengah-tengah akhir tidak perlu dijaharkan. Ustadznya cukup bilang subhanallah, yang lain subhanallah, subhanallah, lirih. Tapi untuk awal-awal keras semua. Subhanallah, 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 subhanallah. Untuk apa? Pendidikan, supaya anak-anak kita, anak-anak SD, anak-anak TK terbiasa berzikir. Begitu nanti sudah terbiasa begitu, bilang sama anak-anak, zikirnya jangan keras-keras. Tapi masih berjamaah, masih dikomando. Ustadznya bilang subhanallah, muridnya subhanallah, subhanallah, lirih. Alhamdulillah, murid-muridnya lirih. Untuk apa? Tadi pendidikan. Tetapi jika bukan untuk tujuan pendidikan, maka tidak ada sunnah untuk tasbih atau istighfar secara berjamaah sesudah sholat. Tidak ada, tidak diperlukan untuk tasbih, istighfar, tahmid berjamaah jahar sesudah sholat. Jadi itu hanya diperlukan untuk tujuan pendidikan, bukan yang lainnya. Kalau untuk zikir maka sendiri. Karena perintahnya adalah tadarru'aw wa khifatal dunal jahri. Baik, perintahnya adalah dunal jahri, tidak dengan keras. Tidak dengan keras. Bersuara tapi tidak keras. Jadi zikir itu perintahnya bersuara tapi tidak keras. Jadi kalau zikir tidak disuarakan juga keliru. Karena perintah zikir itu bersuara, mulutnya bersuara, bukan membisu. Jadi zikir itu bukan membisu. Sama juga sholat itu bukan membisu, tapi bersuara. Hanya saja suaranya tidak keras. Baik. Adapun perkataan sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, yang menjelaskan bahwa mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai dari sholat terjadi pada masa Nabi, maka ini ada penjelasannya. Jadi sahabat Ibnu Abbas pernah menyebutkan bahwa mengeraskan suara dengan zikir pada saat selesai sholat itu terjadi pada masa Nabi. Maka dalam hal ini Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan, Ibnu Battal mengatakan bahwa itu mengada-ada. Kemudian Imam An-Nawawi berkata, Imam Asy-Syafi'i membawakan hadis tersebut dan menjaharkannya dalam waktu sebentar untuk mengajarkan sifat zikir. Jadi bukan terus menerus. Jadi justru ini adalah dalil untuk mengajarkan sifat zikir, bukan terus menerus. Jadi riwayat Ibnu Abbas ini benar, tetapi untuk mengajarkan sifat zikir, bukan terus menerus dengan keras. Justru ini dalil kalau pendidikan. Tetapi kalau kemudian dilakukan terus menerus, maka sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar, bahwa ini adalah perkara yang mengada-ada kalau terus menerus.
Maka kemudian disebutkan bahwasanya imam dan makmum dalam berzikir itu dengan suara lembut, kecuali dibutuhkan untuk tujuan pendidikan. Jadi kalau tujuannya pendidikan tidak masalah.